Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya kembali mendapatkan rebound yang signifikan ke kurang lebih area 96 ribuan setelah berhasil mempertahankan area 93.500 sebagai area support. Ini juga yang sudah kita bahas di video beberapa hari terakhir, bahwa selama area tersebut mampu kita pertahankan, maka ada potensi Bitcoin akan bisa rebound dari sana. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana kira-kira updates-nya in terms of price action, diikuti juga apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi, pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu sudah kembali ke angka 3 triliun dolar, atau terjadi kenaikan sebesar 2,24%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano. Kenaikannya 2,9% ke 0,6756 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita bakalan awali dengan melakukan updates klasemen sementara untuk teman-teman yang telah ikutan kompetisi trading Hansen Law bersama dengan Margex. Nah, per hari ini teman-teman kita sudah melihat ada kurang lebih 16 harusnya yang sudah aktif berpartisipasi, dan masih berarti ada 4 slot untuk teman-teman yang pengen mendapatkan hadiah, karena minimal kita akan memberikan hadiah kepada 20 orang di kompetisi trading ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikutan, bisa aja langsung daftar dulu ke Margex, linknya sudah ada di kolom description, dan kalian bisa start untuk langsung farming volume. Ingat teman-teman bahwa yang menjadi pemenang di sini bukan yang profitnya paling banyak, melainkan volumenya yang paling tinggi. Dan price poolnya di sini ada 1.000 dolar. Dan per 1 juta volume, atau penambahan 1 juta volume, itu akan menambahkan 100 USD ke price poolnya. Jadi semakin tinggi volume perdagangannya, semakin tinggi juga hadiah yang bakalan teman-teman dapatkan. Nah, juara pertama per hari ini adalah user ID 29552386. Dan saya perlu ingatkan juga bahwa ada hadiah tambahan yang saya berikan untuk teman-teman yang berhasil mencapai 1 juta volume. Jadi setiap teman-teman hit 1 juta volume, maupun teman-teman tambah menjadi 2 juta volume, intinya setiap 1 juta volume akan dihadiahi kurang lebih 1,5 juta rupiah, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dapat 2 juta volume, berarti kurang lebih 3 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah berhasil hit ke area angka 1 juta dolar dalam bentuk volume, itu mungkin akan saya tanyai dari DM-nya untuk membuktikan bahwa benar kalian adalah pemilik akunnya, dan akan langsung saya kirimkan hadiahnya. Jadi pastikan kalau teman-teman belum ikutan dan tertarik untuk ikutan, langsung aja daftar dulu ke Margex, linknya ada di kolom description, dan kalian bisa langsung start untuk farming volume. Nah teman-teman, pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, kemudian membuat Bitcoin tiba-tiba bisa ngepam dari yang 93 ribuan, sekarang sudah mencapai 96 lagi. Bahkan tadi sempat menyentuh ke area 97, sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit retracement. Menurut saya secara pribadi, ini adalah salah satu alasannya, yaitu adalah ada rencana di weekend ini, Amerika dan juga China itu bakalan duduk bareng untuk melakukan negosiasi. Tentunya adalah persoalan tarif ya, yang beberapa minggu terakhir merupakan salah satu uncertainty terbesar di market. Kita melihat sell-off di S&P 500 dan juga Bitcoin itu tidak lain dan tidak bukan juga dikarenakan oleh perang tarif yang sedang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Dan salah satu hal yang masih janggal yaitu adalah antara US dan juga China itu masih simpang siur nih selama ini. Bagaimana keputusannya, apakah akan ada negosiasi, kira-kira seberapa tarifnya nanti yang fix, dan lain seterusnya. Nah, dengan adanya rumor bahwa kita akan melihat negosiasi antara Amerika dan juga China, itu tentunya menjadi satu boost sentimen positif untuk market. Dan kita kemudian melihat futures di stock market Amerika Serikat itu rally, Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Dan tentunya teman-teman, ini masih sebuah wacana ya, dan mudah-mudahan terjadi. Kalau misalnya sudah benar terjadi dan kita sudah melihat ada keputusan yang diberikan bahwa mereka telah bernegosiasi dan menemukan titik tengah, itu harusnya akan kembali menciptakan reaksi positif di market.
Karena berarti sudah ada satu uncertainty di market lagi yang hilang. Ingat teman-teman bahwa para investor itu tidak menyukai FUD atau orang sebutnya FUD gitu kan. Fear, uncertainty, dan doubt. Nah, kalau ada salah satu yang terjadi, itu biasanya akan membuat para investor at least melakukan aksi profit taking. Dan kadang-kadang akan menunggu di sideline sampai dengan FUD-nya atau FUD itu bakalan berlalu. Nah, uncertainty yang terbesar salah satunya untuk beberapa minggu terakhir adalah persoalan tarif sekali lagi. Dan sekarang dengan adanya wacana bahwa mereka akan bertemu, harusnya itu akan membuat market merasa lebih lega istilahnya. Dan ketika sudah menemukan titik tengah, harusnya kita bakalan bisa melihat market yang kondisinya lebih kondusif. Nah, selama kita bisa melihat pasar saham Amerika Serikat itu terus recover, apalagi kalau bisa sampai break ke area all-time high yang baru, harusnya itu akan menjadi satu hal yang juga cukup positif ya untuk kita lihat, karena kita tahu bahwa korelasi pergerakan harga Bitcoin dan juga S&P 500 selama beberapa waktu terakhir itu cenderung cukup besar. Belum lagi, kalau kita lihat dari sisi spot Bitcoin ETF inflow sendiri, sebenarnya beberapa minggu terakhir juga menunjukkan indikasi yang cukup positif, teman-teman. Bahwa kita melihat ada konsistensi dari segi inflow. Dan inflow-nya juga rata-rata tidak kecil ya. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir saja, itu ada inflow puluhan ribu Bitcoin, teman-teman. Kalau kalian hitung di sini, ini dalam totalnya ya, secara total kalau dinetkan dari semua spot Bitcoin ETF, ada penambahan 9.000 Bitcoin itu di tanggal 23 April kemarin, kemudian ada 4.000 di sini, kita totalkan kasar aja ya, berarti ada 13.000, 17.000, kemudian 23.000, 24.000, 28, kemudian 35, dan 39. Ya kurang lebih 40.000 Bitcoin, teman-teman, dalam kurun waktu ya semingguan. That's a massive inflow. Dan kalau kita lihat dari data historisnya, setiap kali kita melihat ada spike yang cukup tinggi seperti ini dan konsisten, itu memang biasanya berdampak baik kepada harga Bitcoin. Seperti yang teman-teman bisa lihat di awal tahun 2024, gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat di akhir tahun 2024. Di sini kita melihat ada konsistensi dari segi inflow, ini yang berwarna hijau, dan spike-nya cukup tinggi. Dan kali ini kita juga melihat ada spike yang tinggi di sini. Maka itu saya sampaikan berkali-kali bahwa akan sangat penting bagi kita untuk melihat adanya konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF. Karena itulah salah satu katalis besar yang bisa mensupport harga Bitcoin untuk terus mengalami kenaikan. Sehingga itu juga tentunya dipengaruhi nantinya oleh berbagai hal lain yang kita bicarakan barusan. Itulah persoalan makro. Bagaimana nanti kebijakan The Fed berikutnya tentunya yang akan juga kita lihat dan kita saksikan besok dini hari, teman-teman. Karena akan ada FOMC statement, Fed interest rate decision, dan juga FOMC press conference besok dini hari pukul 1 sampai 1.30 dini hari. Jadi di minggu ini akan ada banyak sekali hal besar yang bakalan terjadi, selain daripada ada wacana Amerika Serikat dan juga China bakalan bertemu untuk melakukan negosiasi soal tarif. Yang kedua juga kita bakalan mendapatkan adanya statement dari kakek Powell tentunya. Dari sana akan kita temukan bagaimana kira-kira kondisi atau stance dari The Fed sekarang. Apakah mereka sudah ada kepikiran untuk melakukan rate cuts, ataukah mereka masih merasa bahwa tidak ada keperluan untuk buru-buru melakukan hal tersebut. Semua itu bakalan kita bisa ketahui besok dini hari. Jadi volatility di market masih akan terus berlanjut, teman-teman, sampai dengan mungkin kita melihat semua uncertainty tersebut hilang dan market cenderung kondusif. Bisa lagi kita mungkin melihat akan ada kenaikan secara terus-menerus, terutama di S&P 500. Seperti yang mungkin kita lihat beberapa tahun terakhir, tren dari S&P 500 itu memang overall bullish, gitu ya. Jadi, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen kenalkan ke kalian, ini sebagai teaser aja ya, karena saya bakalan bahas project ini nanti lebih detail di channel Altcoin Indonesia. Karena saya temukan cukup menarik, teman-teman, satu project yang bernama PPMIM. Mereka ini berada di tahap pre-sale ya sekarang. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu yang tentunya tidak asing lagi di tengah kalian, karena mereka konsepnya juga PP. Sebelumnya udah ada, tapi di sini adalah PPMIM. Bedanya apa? Nanti bakalan saya jelaskan. Ini singkat saja, karena detailnya bakalan saya jelaskan nanti di Altcoin Indonesia.
Nah, dalam waktu beberapa minggu mereka sudah berhasil raise kurang lebih 3,6 juta dolar. Dan kalau teman-teman misalnya mau membeli, kalian bisa masuk aja ke websitenya dan kalian bisa memilih koin yang mau kalian gunakan untuk membeli tokennya. Contohnya kalau kalian mau pakai USDT dan kalian masukkan angkanya misalnya 100 USDT, kalian akan bisa tahu seberapa banyak kira-kira token dari PPMIM ini yang bakalan kalian dapatkan. Nah, nanti di PPMIM ini mereka mempunyai sebuah ekosistem. Di dalamnya itu akan ada sebuah game yang bisa teman-teman mainkan yang tentunya akan bisa menghasilkan airdrop untuk kalian. Mereka berencana akan membuat aplikasinya nanti di App Store, Google Play gitu ya. Jadi kalian bisa langsung mainkan di sana di handphone kalian masing-masing tentunya. Dan juga mereka mempunyai misi untuk membuat pump DAO. Oke, yang akan aktif diprediksikan 82 hari dari sekarang. Untuk tokenomics-nya sendiri, mereka memberikan 37% ke community, liquidity-nya 4%, advisory 2%, auction-nya 20%, private 12%, contributor 7%, funds-nya 3%, dan nanti akan ada airdrop 14%. Jadi kalau misalnya teman-teman yang garap dari awal, harusnya akan bisa mendapatkan lebih banyak ya bagian untuk airdrop-nya. Dan kenapa saya cukup tertarik dengan project tersebut? Karena kalau teman-teman lihat ya, ini adalah Twitter Score. Mereka mempunyai follower itu 3,3 juta follower di Twitter, teman-teman. Oke? Dan mereka di-follow oleh berbagai nama-nama yang tidak asing. Kalian bisa cek aja di twitterscore.io. Jadi ada berbagai influencer, ada project-project seperti Baby Doge, dan lain seterusnya itu juga nge-follow akun PPMIM ini. Jadi dari sana saya mulai tertarik untuk mengetahui lebih lanjut gitu ya. Rupanya mereka sudah mempunyai komunitas yang cukup besar, followernya sampai 3,3 juta, yang nge-follow akunnya juga rata-rata adalah orang-orang yang tidak asing, ada influencer-influencer, ada project-project, ada founder-founder dari project-project, ada juga venture capital yang nge-follow akun pp_FGM ini, yang bisa teman-teman lihat juga akunnya di sini. Mereka akan melakukan update secara terus-menerus di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya untuk menjadi salah satu investor, maka kalian bisa coba masuk ke websitenya dan kalian bisa connect wallet kalian di sini untuk kemudian membeli bebas. Kalau misalnya sekali lagi ini adalah meme coin, otomatis resikonya sangat tinggi teman-teman. Jadi pastikan kalian mengerti dulu hal tersebut sebelum kalian beli meme coin apapun. Oke? Jadi itu yang mau saya beritahu, teasernya aja. Detailnya nanti bakalan saya bahas di channel Altcoin Indonesia. Oke, teman-teman kita bakal langsung masuk ke chartnya Bitcoin. Sekarang saya akan mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman melihat apa yang kita lakukan selama 24 jam terakhir adalah sebenarnya kita kemarin mencoba untuk bisa breakdown di bawah 93.500 karena pada saat opening stock market Amerika Serikat tadi malam kita itu awalnya mendapatkan koreksi, pullback gitu ya. Itu juga membuat Bitcoin kemudian kesulitan mendapatkan momentum. Sehingga kita bahkan sempat menyentuh sampai kurang lebih angka 93.500-an. Persis dari area tersebut kita kemudian mendapatkan rebound. Dan kalau teman-teman lihat di time frame 4 hour sendiri, dengan sangat jelas kita bisa melihat bahwa area tersebut 93.500 itu masih tetap bisa kita pertahankan sebagai area major support. Nah, pada akhirnya kita melihat di time frame 4 hour terciptalah yang namanya double bottom di sini. Oke, ini adalah breakout dari neckline-nya, retest, dan pada akhirnya kita kembali mendapatkan rally. Nah, jujur saja teman-teman, rally yang kita lihat selama beberapa jam terakhir, saya rasa itu sebagian besar dikarenakan wacana Amerika Serikat dan juga China yang beritanya baru muncul, yang bakalan melakukan negosiasi. Dan kemudian market tiba-tiba rally seperti ini. Jadi, ini bisa kita kategorikan sebagai sesuatu yang extraordinary gitu ya. Bukan karena sesuatu yang natural, tapi karena ada sebuah berita besar yang tiba-tiba muncul. Nah, kalau misalnya dilihat dari segi price action, pure price action sendiri, tentunya ya ada rally seperti ini, itu sangat bullish ya untuk Bitcoin. Tetapi, yang kita perlu lihat adalah apakah rally di sini itu memang adalah pure orang-orang sudah yakin bahwa kita akan ke high yang baru, ataukah ini hanya manipulasi dari market maker untuk sengaja gitu ya, memancing orang-orang untuk FOMO long, dan pada akhirnya kembali dibanting ke bawah. Oke? Nah, kita bisa tahu dari mana senario, apakah kita akan
ke higher high atau kembali break membentuk lower low. Clue-nya bisa kita dapatkan menurut saya dalam kurun waktu beberapa jam ke depan. Jika kita bisa melihat ada bullish continuation pattern yang tercipta dari sini, apakah itu dalam bentuk ascending triangle, apakah itu dalam bentuk rectangle, apakah itu dalam bentuk bull flag, manapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan membuat bullish continuation pattern, maka berarti clue dari Bitcoin adalah oke, market memang sekarang telah sepakat bahwa ini adalah harga yang wajar dan kita sepertinya akan melanjutkan rally ke atas. Tetapi teman-teman, kalau misalnya yang terjadi adalah kita sell off disertai dengan bearish continuation pattern, nah ini yang harus kita waspadai. Karena ini bisa jadi berarti kita akan kembali nge-retest ke area 93.500. Kalau itu sampai jebol, tentunya kita harus bisa expect 91 sampai 90.000 dolar itu mungkin bisa menjadi target berikutnya untuk Bitcoin. Jadi saya tahu mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang merasa kembali FOMO melihat ada candle hijau yang panjang seperti ini gitu ya. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa dalam keadaan price action seperti ini sangat-sangat tidak bijak kalau misalnya teman-teman langsung masuk tanpa ada setup terlebih dahulu. Kalian perlu ada setup berupa bullish continuation pattern. Kalau saya sih prefernya sebenarnya ascending triangle. Kalau itu yang kita lihat, maka itu mungkin bisa teman-teman jadikan setup untuk long. Sebenarnya baiknya sih ya teman-teman masuknya dari kemarin di area ini. Gitu ya. Tapi kalau tidak sempat masuk dan baru mau masuk, saya rasa sekarang bukan saat yang tepat karena kita baru saja mendapatkan rally yang cukup signifikan dalam waktu yang relatif singkat sehingga perlu waktu bagi market untuk mencerna dulu pump-nya dan kita bakalan lihat apakah memang buyer sekarang yang lebih memegang kendali. Kalau iya jawabannya, maka kita akan mendapatkan bullish continuation pattern. Tetapi kalau ini hanya sekedar jebakan, oke, yang akan kita dapatkan beberapa jam ke depan adalah kita akan lanjut sell off. Kemungkinan akan break di bawah 96.000 and then kita start mendapatkan bearish continuation pattern. Dan kalau itu yang kita lihat, ya kita harus bersiap untuk melihat Bitcoin kembali down ke kurang lebih area 93.500. Oke? Contohnya seperti apa? Biar gampang aja teman-teman tahunya gitu kan. Contohnya kalau untuk yang bearish scenario-nya adalah seperti ini. Kita sell off, ada bearish continuation pattern, and then kita lanjut sell off. Nah, kalau itu kita lihat juga di sini, ya udah, berarti kalian harus siap-siap untuk melihat Bitcoin kembali down. Dan kalau kalian mengerti caranya, mungkin itu bisa kalian manfaatkan untuk short setup. Tapi kalau misalnya kita hanya mendapatkan ada bullish continuation pattern dari sana, seperti contohnya ya, ini contoh juga untuk yang bullish scenario-nya, seperti di sini, ini adalah ascending triangle. Kalau itu yang kita lihat muncul di sini, maka berarti itu bisa teman-teman jadikan sebagai long setup. Jadi ini akan bergantung kepada bagaimana price action kita selama beberapa jam ke depan. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada pattern tersebut yang muncul dan kita langsung rally dari sini gimana kok? Ya berarti bukan rezeki teman-teman. Oke, kalian harus tahu bahwa trader itu kadang-kadang meskipun sudah punya trading plan-nya, tapi memang sudah sangat wajar kalau ada trading plan yang nggak tereksekusi. Karena memang ada beberapa hal yang tidak checklist gitu. Contohnya, setup-nya tidak sesuai dengan keinginan. Ya udah jangan masuk. Meskipun analisa kalian benar, tapi kalau kalian masuk tanpa ada setup, ujung-ujungnya semua trading plan yang kalian buat akan kalian abaikan. Dan ujung-ujungnya kalian akan kembali tidak disiplin untuk mungkin menerapkan stop loss, tidak disiplin untuk menerapkan take profit. Ujung-ujungnya semua aturan yang kalian tahu kembali kalian abaikan karena hanya satu hal kecil yang tidak kalian ikuti, yaitu adalah trading plan kalian sendiri. Disiplin itu adalah kebiasaan, teman-teman. Oke, itu harus kalian bentuk dan kalian paksa di awal. Supaya kalian bisa terbiasa, ujung-ujungnya kalian melakukan hal tersebut konsisten secara terus-menerus, atau orang sebutnya disiplin. Tapi kalau kalian sudah mulai merasa, nggak usah deh, nggak usah pakai setup deh, gitu ya. Atau kalian sudah mulai ada kepikiran, gimana kalau saya nggak pakai stop loss aja? Mungkin karena kalian lagi loss streak, gitu ya. Atau mungkin kalian katakan, gimana kalau saya nggak usah targetin TP aja?
biarin aja, siapa tahu naik terus. Nah, kalau kalian sudah mempunyai ketiga pikiran tersebut, kalian evaluasi kembali. Kemungkinan kalian sudah terjebak ke dalam pemikiran yang salah lagi, dan ujung-ujungnya semuanya akan kembali kacau balau. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan. Kalau misalnya kita langsung rally dari sini ke angka 100.000, ya apa mau dikata? Tidak ada keharusan bagi kalian untuk setiap hari berada di market, teman-teman. Itu yang perlu kalian ingat. Oke? So, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kompetisi saya dengan Marjex sampai dengan tanggal 23 Mei nanti itu masih bisa kalian ikuti. Masih ada 4 orang yang pasti akan mendapatkan hadiah, karena total hadiahnya itu diberikan ke 20 orang. Kalau teman-teman belum daftar ke Marjex, bisa aja langsung daftar. Linknya ada di kolom description. Kemudian kalian bisa deposit dan farming volume. Ingat, yang menjadi pemenang itu adalah yang volumenya paling kencang, bukan yang profitnya paling banyak. Jadi fokusnya hanya farming volumenya aja, dan setiap ada satu akun yang berhasil hit 1 juta volume, per 1 juta volume itu akan ada tambahan hadiah 1,5 juta rupiah. Oke, kalau hit 2 juta volume ya berarti 3 juta. Hit 3M ya seterusnya ditambah terus, kalikan aja. Gitu ya. Jadi itu aja untuk video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.